Saudara, silakan duduk. Terima kasih kepada tim PPW yang luar biasa, di mana kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat kepada tulisan-tulisan daripada kitab Daniel. Mari kita membuka Alkitab kita ke kitab Daniel. Saudara, kita mendapatkan satu arahan, instruksi bahwa kita, atau ajakan ya, membawa Alkitab dalam bentuk buku ya saudara. Karena saudara membaca Alkitab dalam bentuk buku itu sesungguhnya memberikan manfaat tersendiri. Bukan berarti bahwa kalau kita menggunakan handphone itu bukan berarti salah ya. Tetapi dengan Alkitab hard copy atau buku itu saudara, itu membantu visualnya. Visualnya maksudnya begini, nanti letak ayat tertentu yang pernah kita baca itu akan terekam di dalam pikiran kita saudara ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita menggunakan Alkitab hard copy. Ya, namun itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, tidak mengapa, saudara dapat menggunakan Alkitab handphone ya. Dan juga untuk mengantisipasi, karena kalau kita menggunakan handphone kadang-kadang mungkin notifikasinya itu bisa banyak sehingga kita tidak konsentrasi. Tetapi hari ini kita akan berusaha ya untuk lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi kita menggunakan Alkitab hard copy. Saudara, mari kita lihat ke kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Saudara, mengapa saya mengajak kita membaca kitab Daniel? Karena kita sedang membaca kitab Perjanjian Lama di dalam program membaca Alkitab, panduan membaca Alkitab setahun ya. Dan kita sudah sampai kepada kitab yang cukup jauh, sampai ke Hosea. Dan sebelumnya kita pernah dan kita sudah lewati pembacaan kitab Daniel. Saudara, saya ingin mau membagikan pengalaman saya waktu membaca kitab Daniel ya. Jadi waktu saya baca kitab Daniel itu saudara, pasal 1 sampai 12, saya berpikir seperti ini. Bagaimana Daniel bisa taat dan setia dari masa muda sampai tua, sampai dia berakhir, sampai dia meninggal, dia tetap taat dan setia. Saudara, taat dan setia itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi yang lebih luar biasa lagi adalah bahwa Daniel bisa taat dan setia meskipun ada banyak godaan, saudara. Di tengah-tengah istana, di dalam istana yang begitu mewah, Daniel tidak berubah. Di tengah-tengah ancaman, ketika dia dimasukkan ke gua singa, Daniel tidak berubah. Di tengah-tengah ancaman ketika dia dan teman-temannya akan dibunuh, Daniel tidak berubah. Dia tetap rohani, dia tetap dekat sama Tuhan, dia tetap menjadi pribadi yang luar biasa. Saya jadi bertanya saudara, bagaimana bisa seperti Daniel ini? Apakah kita sebagai orang Kristen juga seharusnya seperti Daniel saudara? Yang tetap taat, tekun, dan setia sampai akhir hidup kita. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat ayat yang ketiga. Siapakah Daniel itu? Ya, saya akan bergantian. Kadang mungkin saya akan minta bantuan untuk baca. Kalau yang pendek-pendek ya, bolehlah saya baca ya. Kalau yang agak panjang mungkin bisa nanti minta dibantu sama Ibu Desi, karena suara Ibu Desi itu kan merdu gitu ya. Jadi kalau dibaca, dia baca, kita itu semangat dengarnya ya. Saya akan baca di ayat 3 saudara ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel
yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Nah, dari sini saudara kita bisa kira-kira mengerti bahwa Daniel itu bukan orang biasa. Daniel itu adalah keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Jadi sebenarnya dia sudah istimewa. Sejak mudanya dia adalah orang yang istimewa. Dia adalah seorang atau kaum bangsawan, saudara. Dan saya ingin mengajak kita melihat apa rencana raja terhadap anak-anak muda, kaum bangsawan seperti Daniel ini. Saudara, ada satu strategi, ada satu rencana daripada Nebukadnezar yang membawa bangsawan-bangsawan ini, yang membawa keturunan-keturunan raja ini ke Babel. Tujuannya apa, saudara? Karena mereka mempunyai potensi. Potensinya kita bisa melihat pada ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di ayat yang kelima ditambah lagi bahwa mereka itu dididik agar mereka bisa bekerja untuk raja. Jadi inilah strateginya, saudara. Strategi daripada Nebukadnezar membawa keturunan raja, kaum bangsawan untuk dilatih dan kemudian diasimilasi atau dileburkan ke dalam kerajaan Babel, ke dalam sistem Babel, saudara. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka nanti membantu raja, supaya mereka bekerja untuk raja. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang potensial, saudara. Tetapi bukan hanya dilatih, tetapi mereka juga diasimilasi. Caranya bagaimana? Mereka diberikan kemewahan. Pada ayat 5 dikatakan seperti ini, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Jadi saudara, mereka diberikan makanan-makanan raja. Mereka diberikan pakaian-pakaian yang mewah, jubah-jubah yang mewah, saudara. Makan makanan raja yang enak-enak, anggur yang biasa diminum oleh raja, makanan yang dimakan oleh raja, mereka juga memakannya, yaitu orang-orang muda itu, kecuali Daniel dan teman-temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka tidak mau, saudara. Kenapa, saudara, mereka tidak mau? Karena makanan itu sebelum dimakan oleh raja, pertama-tama makanan itu dipersembahkan kepada dewa-dewa Babel. Jadi ada ritualnya. Selain makanan itu juga adalah makanan yang tidak kosher atau halal bagi orang Yahudi. Itu sebabnya Daniel bilang bahwa dia tidak mau makan. Pada ayat yang ke-8 dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Daniel menolak asimilasi ke dalam Babel. Artinya Daniel menolak peleburan ke dalam Babel, mulai dari kemewahannya, makan minum raja, jubahnya mungkin dipakai tapi makan minumnya tidak. Dia bilang kepada yang memberikan makanan itu supaya mereka diberikan makan makanan sayur-sayuran saja, sayur-sayuran dan minuman saja
minum air putih saja seperti itu. Tidak memakan makanan raja yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saudara, tadi kita nyanyi, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Saudara, tahukah saudara apa artinya kudus? Kudus bukan hanya maksudnya secara substansi, secara esensialnya itu kudus, saudara. Tetapi kudus itu juga adalah artinya dikhususkan. Artinya dipisahkan. Itu sebabnya kenapa Daniel tidak mau dileburkan ke dalam Babel. Kenapa? Karena dia dikhususkan, dia dipisahkan. Boleh berada di dalam istana, tetapi nilai-nilainya berbeda, saudara. Kita boleh ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh ada di dunia ini, tetapi nilai-nilai kita berbeda dengan dunia. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Daniel adalah contoh yang berada di tengah istana yang begitu mewah dan mempunyai kesempatan untuk hidup yang luar biasa dan meninggalkan identitasnya sebagai bangsawan Yehuda. Dia bisa mendapat posisi yang tinggi, menjadi asisten raja. Dia mendapatkan makanan-makanan yang luar biasa, jubah yang luar biasa. Tetapi saudara, dia tetap memisahkan dirinya, menolak peleburan ke dalam Babel. Itulah artinya dikuduskan, saudara. Kita dikuduskan oleh Tuhan secara posisional. Artinya apa? Secara substansi, secara esensial kita ini tidak kudus. Tetapi kita kudus karena Tuhan memisahkan kita. Kita telah ditebus oleh Kristus sehingga secara posisi kita berada di dalam Kristus. Itulah yang membuat kita menjadi kudus. Respon kita, kerinduan kita, keinginan kita, kehendak kita yang mau bersama-sama dengan Kristus, itulah yang membuat kita menjadi kudus. Nilai-nilai kita yang berbeda dari dunia, itulah yang membuat kita menjadi kudus. Kita dikuduskan sepanjang hidup kita. Dibenarkan oleh Kristus hanya satu kali ketika kita percaya kepada Dia, tetapi dikuduskan seumur hidup kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Selain daripada menyelamatkan kita, Dia juga membentuk kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi pribadi-pribadi yang menjadi seperti Kristus dari waktu ke waktu. Amin. Saudara, setelah berhasil dengan memisahkan diri dengan tidak memakan makanan raja, ada satu tantangan, saudara. Tantangan itu adalah tantangan yang sangat sulit. Kenapa? Karena raja bermimpi dan dia menjadi gundah. Dia menjadi cemas, dia khawatir karena mimpinya itu dia tidak mengerti. Lalu Raja Nebukadnezar bilang begini, kumpulkan semua orang yang pintar-pintar itu, lalu coba tanya mereka apa arti mimpi saya. Tapi saya tidak kasih tahu apa mimpi saya itu. Kalau memang benar mereka hebat, mereka bukan hanya menafsirkan mimpi saya, tetapi mereka pun tahu mimpi saya tanpa saya kasih tahu mereka. Saudara, siapa di antara kita yang bisa melakukan hal seperti itu? Ya, misalnya saya bilang, saudara saya bermimpi, coba tebak mimpi saya apa? Kita bilang, kamu gila ya. Kenapa saudara? Karena itu tidak mungkin. Dan Daniel juga bilang itu tidak mungkin. Nebukadnezar mungkin sudah sering dibohongin.
Jadi Nebukadnezar bilang gini, saya nggak mau kalian bohongin saya lagi. Kalau benar kalian ini hebat, kalian kasih tahu saya bukan cuma artinya, tapi juga mimpinya. Dan saudara, satu persatu orang-orang hebat itu dieksekusi. Kenapa? Karena tidak bisa kasih tahu mimpi raja. Lalu Daniel melihat itu, saudara. Daniel ini orangnya beriman, mengasihi. Dia belum tahu mimpi raja itu, tapi dia percaya. Dan dia bilang sama Ariok, ya, Ariok pembesar raja, dia bilang, mengapa, ayat 15 ya, Daniel 2 ayat 15, mengapa titah yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel, ayat 16, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Saudara, kalau saudara mengalami situasi seperti Daniel, berani nggak bilang sama raja, raja, tolong kasih saya waktu? Berani nggak? Karena walaupun dikasih waktu, tetap saja kita tidak mengerti apa mimpinya itu. Benar ya? Tetapi kira-kira waktu Daniel bilang kasih waktu, apa yang akan Daniel lakukan? Berdoa. Daniel tidak bilang kasih waktu karena sedang mencari cara untuk kabur. Ya, kalau kita mungkin kita bilang, raja tolong kasih waktu, saya lagi pikir untuk kabur. Tapi Daniel bilang, tolong kasih waktu karena saya mau berdoa. Dan saudara, kita bisa melihat pada ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misal dan Azaria teman-temannya. Ayat 18, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Artinya, dia bukan cuma peduli dengan dirinya, tetapi juga peduli orang lain. Amin. Dia bukan saja beriman bahwa Tuhan akan memberikan jawaban, tetapi dia juga terdorong karena kasihan, supaya orang lain jangan dibunuh. Saudara, karakter Daniel luar biasa. Amin. Dia bukan hanya peduli supaya dia selamat, tapi bagaimana supaya orang lain juga jangan dibunuh. Ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Tuhan kasih jawaban. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dan Daniel secara jujur mengatakan kepada raja, nanti saudara bisa baca ayat-ayat setelahnya. Daniel secara jujur katakan kepada raja, siapapun di bawah kolong langit ini tidak ada bisa menafsirkan itu tanpa kamu memberitahukannya. Hanya Allah yang di sorga yang bisa tahu mimpi raja dan bisa tahu artinya. Saudara, Daniel ini orangnya sangat respect. Kalau saudara baca kepada raja yang manapun, dia respect. Kepada Nebukadnezar yang begitu jahat, yang begitu narsis, dia tetap respect. Tetapi dia tetap sampaikan imannya dan katakan hanya Allah yang di sorga. Dan saudara, Nebukadnezar memahami, menyadari itu dan memuji Allahnya Daniel. Karena bisa mengetahui mimpinya, karena bisa memberikan penafsiran yang benar tentang mimpi dari Nebukadnezar. Saya minta multimedia untuk menampilkan sedikit daripada mimpi Raja Nebukadnezar, yaitu patung ya, yang mana ini adalah, nah ini patungnya saudara.
Jadi patungnya itu sebenarnya menggambarkan bahwa nanti setelah Nebukadnezar, setelah Babel akan ada bangsa-bangsa lain ya. Jadi di situ kan ada chest, ada dadanya ya, kemudian ada yang di pinggang itu sampai ke kakinya, itu menggambarkan kerajaan-kerajaan setelah yang emas itu, Babel ya. Kerajaan setelahnya adalah Media Persia, kemudian kerajaan Yunani, dan kemudian kerajaan Romawi, yaitu besi yang kakinya itu, yang paling bawah ya. Dan saudara, dari kitab Daniel kita memang selain kita bisa belajar moral daripada kisah Daniel ini, kita bisa belajar daripada karakter Daniel yang dekat sama Tuhan itu, kita memang akan menemukan nubuat-nubuat, dan itu terrealisasi saudara. Ada satu nubuat, ini saya mau kasih spesifiknya ya, bagaimana satu nubuat betul-betul terjadi ya. Buat kita yang sudah belajar intertestamental ya, buat kita yang sudah belajar itu, kita akan terkejut. Kita lihat satu ayat, Daniel 8 ayat yang ke-22. Ini satu saja ya. Sebenarnya dari patung itu kita bisa tahu yang patung digambar itu ya, yang gambar tadi yang ada emas dan lain sebagainya, itu sebenarnya berbicara tentang kerajaan Allah yang akan datang setelah kerajaan-kerajaan itu tadi. Ada batu jatuh ya dari langit, jatuh dari surga, itu sebenarnya menggambarkan kerajaan Allah. Tapi itu bukanlah menjadi pembelajaran kita pada hari ini, karena hari ini kita akan belajar lebih kepada moral ceritanya ya. Daniel 8 ayat 22, dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah, berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Saudara-saudara, itu berbicara tentang Alexander, raja Yunani, dan kemudian dia akan meninggal dan diganti oleh 4 jenderalnya. Saudara, itu digenapi. Saudara kalau membaca kitab Daniel akan terkejut, karena banyak sekali nubuat-nubuat yang sangat spesifik itu digenapi saudara. Tapi itu bukan pembahasan kita. Hari ini kita lebih membahas tentang karakter Daniel yang dekat, yang kudus karena Tuhan. Amin. Yang memisahkan dirinya daripada kenajisan, daripada dosa-dosa Babel. Saudara, sekarang kita melihat setelah kerajaan Nebukadnezar ya. Setelah kerajaan Nebukadnezar, kita melihat ke Daniel pasal 5, yaitu anak daripada Nebukadnezar, yaitu Raja Belsiajar. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan, saya mengajak kita melihat moral daripada cerita ini. Kita melihat bagaimana Daniel kok bisa setia dari muda sampai tua. Ini juga pesan untuk anak-anak muda, supaya apa? Supaya jangan berpikir bahwa kerohanian itu hanya untuk orang-orang tua. Ya, bukan hanya untuk ama, bukan hanya untuk ai, susu, ya, om, tante, bukan. Kerohanian itu adalah harus dimulai dari muda. Amin. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan, kerohanian, relasi dengan Tuhan itu harus dimulai dari muda. Kalau tidak, saudara, akan berat ya. Saya seperti ini karena dari muda, saudara. Kalau nggak dari muda, mungkin saya tidak seperti ini. Pak Gembala waktu itu kasih foto dibaptis usia berapa, Pak Gem? 18? Waktu masih muda. Amin. Pak Rido
Saya pernah cerita dari muda. Usia berapa Pak Rido? Lima 15. Kemuliaan buat Tuhan, amin. Anak-anak muda. Pak Sam dari muda itu. Dari umur berapa Pak Sam? Sekolah minggu. Dari sekolah minggu. Amin, sekolah minggu. Dari sekolah minggu, dari muda, amin. Jangan nanti udah tua, agak berat. Kita mulai dari muda, amin. Hari ini yang muda, semangat dari muda untuk Tuhan, amin. Ada pengajaran yang salah, pengajarannya seperti ini, itu tidak sesuai Alkitab. Mumpung masih muda, ayo kita buat dosa sebanyak-banyaknya, supaya nanti kalau sudah tua kita akan bosan melakukan dosa bohong. Tidak benar. Itu pengajaran itu pernah dibagikan di Amerika dan membuat anak-anak muda itu rusak karena ajaran yang sesat itu. Karena racun yang dibagikan itu, anak-anak muda hancur, generasi hancur. Kita harus semangat dari muda seperti Daniel, amin. Mari kita lihat raja yang berikutnya. Setelah Nebukadnezar itu ada Raja Belsiajar. Ya, kita lihat di ayat 1. Raja Belsiajar. Oh, ini saya saatnya minta tolong Ibu Desi. Silakan dibantu Bu Desi. Daniel 5 ayat 1. Raja Belsiazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Saudara lihat, Belsiazar itu punya teman 1000, dan bahkan Daniel tidak masuk dalam hitungan 1000. Artinya apa, saudara? Artinya Belsiazar ini kurang ajar. Ya, Belsiazar ini kurang ajar. Kurang ajar kenapa? Karena Daniel begitu berjasa pada ayahnya Belsiazar. Daniel begitu hebat, tetapi tidak masuk dalam hitungan teman-teman Belsiazar. Artinya apa? Di dalam kitab Amsal dikatakan orang fasik tidak tahan duduk di tengah-tengah orang benar. Artinya apa, saudara? Belsiazar nggak senang dekat Daniel. Makanya Daniel dalam 1000 orang pun tidak ada namanya. Tidak ada di dalam daftar Belsiazar. Dan Daniel tidak tersinggung, tidak ada dicatat bahwa Daniel berusaha untuk masuk dalam hitungan 1000 itu. Daniel tidak berusaha untuk melakukan panjat sosial. Daniel tidak iri hati kepada yang 1000, saudara. Tidak. Bahkan Daniel baru diingat setelah ada masalah. Kita lihat di ayat 13. Daniel 5 ayat 13. Mohon dibantu Ibu Desi. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu, salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda?" Terima kasih. Belsiazar bertanya, "Engkaukah Daniel itu?" Untung Daniel nggak jawabnya begini, "Kemana aja?" Kemana aja, Raja Belsiazar? Saya orang penting. Dulu di zaman ayahmu, kamu nggak dengar ceritanya, kamu nggak tahu sejarahnya. Daniel tidak dikenal oleh Belsiazar. Belsiazar bahkan bertanya. Kita lihat ayat 14. Mohon dibantu Bu Desi. "Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa,
dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa. Dia hanya dengar-dengar saja. Dia tidak dekat kepada Daniel, padahal Daniel orang yang luar biasa. Artinya apa, saudara? Belsyazar ini kurang ajar memang ya. Belsyazar ini dangkal. Dia hanya mau bergaul dengan orang-orang yang dangkal. Dikatakan di ayat 1 pasal 5, dia minum-minum anggur bersama dengan teman-teman dangkalnya itu. Dan Daniel tidak tertarik. Daniel menolak pergaulan yang dangkal. Bagi Daniel lebih baik berdoa kepada Tuhan, bergaul bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, daripada dengan orang-orang dangkal yang minum-minum anggur, menggunakan perkakas-perkakas dari bait suci. Lalu tiba-tiba Belsyazar terkejut, ada tulisan di dinding, Mene Mene Tekel Ufarsin. Dia terkejut, saudara. Orang yang dangkal itu terkejut. Mengapa ada tulisan di tembok? Dia bisa melihat ada tangan yang menulis tulisan itu. Dan itu adalah nubuat yang mengatakan bahwa Belsyazar akan segera mati. Karena dia terlalu ringan. Karena dia terlalu dangkal. Dan dia akan digantikan oleh kerajaan Media Persia. Saudara, Daniel menolak pergaulan yang dangkal. Saudara, kalau kita lihat kehidupan daripada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak bergaul dengan Zakheus untuk mendapatkan keuntungan dari Zakheus. Tetapi sebaliknya, dia bergaul dengan orang-orang berdosa untuk orang-orang berdosa itu bertobat. Saudara, di dalam pergaulan kita akan ada tarik-menarik. Kalau kita tidak tarik orang berdosa bertobat, kita yang akan ditarik menjadi berdosa. Itu sebabnya Daniel tidak tertarik bergaul dengan Belsyazar. Karena Belsyazar itu kurang ajar, duniawi, tidak tahu menghormati orang tua, tidak meminta nasihat kepada Daniel yang lebih senior, yang sudah punya pengalaman, yang pernah membantu ayahnya Nebukadnezar. Daniel tidak tertarik. Daniel tidak mencoba untuk dekat kepada Belsyazar. Daniel tidak bergabung dengan teman-teman Belsyazar. Saudara, kita bisa belajar daripada Daniel. Meskipun kita dikucilkan oleh orang-orang seperti Belsyazar, kita tetap akan sukacita bersama Tuhan. Amin. Jangan kita merasa, wah, saya anak-anak muda misalnya, jangan merasa kalau ditinggal sama teman-teman, jangan merasa, wah, saya jadi sendirian nih. Lebih baik saya bersama-sama teman saya, buat dosa. Merokok supaya ditampar kepala sekolah. Bercanda ya. Saya katakan itu karena ada kasus. Jadi sekarang ada banyak meme-meme itu ya. Anak-anak muda merokok ya di dekat gurunya, lalu gurunya diam-diam saja. Jadi ada banyak meme seperti itu ya. Kita sudah tahu ceritanya itu. Baik. Kita lihat yang ketiga. Saudara, kita lihat yang ketiga, Daniel pasal yang ke-6. Tadi pertama apa? Daniel menolak peleburan ke dalam Babel. Amin. Kedua, Daniel menolak pergaulan yang dangkal. Ya, ketiga, saudara, Daniel tidak melakukan persekongkolan menjatuhkan orang lain. Saudara, tadi saya bilang bahwa Belsyazar akan digantikan oleh kerajaan Media
Persia. Oke. Baik, kita lihat Daniel pasal 6 ayat yang kedua. Daniel 6 ayat 2. Saya bacakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Nah, dari 120, ini Darius aja ngerti gitu loh. Darius aja ngerti kalau ada orang seperti Daniel, dia akan masukkan ke dalam timnya. Tidak seperti Belshazzar. Daniel masuk dalam hitungan 120 dan bahkan pada ayat yang ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 4 yang menarik. Tadi dari 120 ada 3 ya. Dari 3 ada 1 yang paling top. Siapa saudara? Daniel. Kita lihat pada ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Inilah sebabnya kenapa terjadi persekongkolan untuk menjatuhkan Daniel. Saudara, kita mungkin biasa mendengar cerita-cerita seperti ini. Kita mungkin juga sedang mengalami seperti ini. Mungkin di kantor, mungkin di organisasi, kita mau dijatuhkan oleh orang lain. Tetapi saudara, mari kita lihat bagaimana sikap Daniel. Sebelumnya kita lihat ada siasat untuk menjatuhkan Daniel. Siapa di balik itu? Adalah 2 pejabat lainnya selain Daniel. Tadi yang ketiga, ada 3 pejabat tinggi, 1 Daniel, 2 orang lagi pejabat tinggi, ya. Mereka buat seperti ini saudara, ayat 8 yang minta dibantu oleh Ibu Desi, Daniel 6 ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam 2 singa. Nah, saudara, ini adalah ide yang buruk sebenarnya. Buruknya kenapa? Pertama, ini adalah narsisisme sebenarnya. Untuk apa suruh orang untuk menyembah raja selama 30 hari? Dan siapa yang tidak sembah raja nanti akan dilempar ke gua singa. Ini ide yang jelek. Tetapi raja pada saat itu mungkin dalam konteks situasi pada masa itu, mungkin dia pikir ini ide yang bagus. Mungkin supaya orang lebih komit dengan dia. Lalu dia bilang oke, tetapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya ini adalah ide busuk. Ini adalah strategi untuk menjatuhkan Daniel. Strategi daripada 2 pejabat tinggi dan teman-teman lainnya yang iri hati kepada Daniel. Dan saudara, tentunya Daniel akan tertangkap. Kenapa? Karena Daniel rajin berdoa. Dikatakan 3 kali dia berdoa memuji Allah. Dan pasti dia tidak akan menyembah raja atau patung raja selain daripada Allah. Kita lihat di ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Sudah pasti ya. Jadi Daniel tertangkap karena melakukan hal yang berbeda daripada yang diinstruksikan. Kita sudah lihat tadi di ayat 8, tidak boleh menyembah
yang lain selain daripada Darius. Dan tentunya Daniel akan tertangkap, dan saya percaya dia tahu resiko itu, saya percaya dia tahu konsekuensi itu, dan rela ditangkap. Saudara, tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia ditangkap, ingat ya bahwa dia adalah nomor 1 dari 3 pejabat tinggi. Artinya apa? Darius percaya pada Daniel. Tidak mungkin Daniel menjadi orang nomor 2, tangan kanan daripada Darius, kalau Darius tidak merasa Daniel ini orang yang baik. Makanya waktu tahu bahwa Daniel terjebak dengan peraturan yang dibuat, Darius mengerti. Oh, ini adalah persekongkolan untuk menjatuhkan Daniel. Dan raja tidak bisa tidur karena dia mengasihi Daniel. Dan dikatakan di ayat 20, saudara-saudara, pagi-pagi, Daniel 6 ayat 20, pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Artinya apa, saudara? Bagi raja, Daniel ini penting. Bagi raja, Daniel ini dekat. Bagi raja, Daniel ini spesial. Pagi-pagi dia datang ke gua singa, dan dia mempunyai harapan. Bayangkan saudara, seorang raja bisa punya harapan bahwa Daniel tetap hidup di gua singa. Apa yang dikatakan oleh raja? Ini yang dikatakan oleh raja. Ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Darius punya pengharapan. Di dalam hatinya, Daniel jangan mati. Kau hebat. Tuhanmu hebat. Aku mengandalkan engkau. Daniel, masihkah engkau hidup? Raja punya pengharapan, saudara. Ini seperti kita punya bos di kantor. Kita andalan bos. Karena kita jujur. Karena kita kerjanya bagus. Karena kita kerjanya rajin. Karena kerjanya kreatif. Karena dekat sama bos. Karena mengasihi bos. Karena kasih Tuhan. Amin. Kita lihat apa yang dikatakan Daniel ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara-saudara, tiba-tiba singa yang galak seperti singa yang ompong. Singa yang lapar tiba-tiba seperti kenyang. Singa yang makan daging, termasuk daging manusia, tiba-tiba melihat Daniel nggak selera makan. Dan Daniel bilang, saya masih hidup. Tuhan mengutus malaikat membuat saya masih hidup. Saudara, sebenarnya dari kitab Daniel ini, selain kita bisa belajar penglihatan, kita sebenarnya juga bisa belajar kristologi. Kita bisa melihat bayang-bayang Kristus di dalam kitab Daniel. Saudara, apa yang digambarkan dalam kitab Daniel ketika berada di gua singa, itu adalah seperti Kristus di dalam dunia orang mati. Maut tidak dapat
memakan, maut tidak dapat menggigit, maut tidak menang, bahkan kalah terhadap Kristus. Ini adalah bayang-bayangnya, saudara. Dalam peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita juga bisa melihat Kristus adalah orang yang keempat yang berada di dalam perapian. Saudara, kita akan belajar kristologi dari kitab Daniel. Kalau kita baca, kita juga bisa belajar tentang nubuat, termasuk yang tadi kerajaan-kerajaan. Tapi kita juga bisa melihat moral ceritanya, bisa melihat karakter orang yang dekat dengan Tuhan seperti Daniel. Saudara, kita lihat bagaimana raja merespon kemenangan Daniel. Kita lihat ayat yang ke-24. Daniel, ya, lanjut. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Saudara, Daniel tidak bersekongkol untuk menjatuhkan orang lain. Waktu dijatuhkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Dan bahkan apa yang dia alami menggambarkan tentang kematian Kristus, pengorbanan Kristus, penebusan Kristus yang tidak dikalahkan oleh maut. 3 hal yang kita belajar hari ini, saudara. Daniel menolak peleburan ke dalam nilai-nilai dunia, nilai-nilai Babel. Dia tolak itu, saudara. Karena apa? Dia mau tetap hidup kudus. Kudus itu artinya apa, saudara? Kudus itu artinya dikhususkan, dipisahkan oleh Tuhan, dipisahkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita boleh berada di dunia ini, tetapi nilai-nilai kita berbeda dengan dunia. Yang kedua, Daniel menolak pergaulan yang dangkal. Kalau kita mau bergaul, bergaullah untuk mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan. Jangan kitanya ikut-ikutan berdosa. Yang ketiga, saudara, Daniel menolak persekongkolan untuk menjatuhkan orang lain dan tetap percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi ketika Tuhan akan mempromosikan kita. Amin. Tetap percaya, taat, dan setia seperti Daniel. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami boleh belajar dari kisah Daniel yang sangat inspirasional. Kami berdoa ya Tuhan agar kami boleh mencontoh Daniel dalam ketaatan dan kesetiaannya. Mulai dari muda, tidak menunggu kami sudah tua. Biar kami Tuhan tetap setia, tetap taat, semangat, beriman, percaya, mengasihi, dan tekun berdoa di dalam hidup kami. Tekun membangun relasi kami dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan saja yang kiranya memberikan kekuatan kami kepada kami ketika kami menghadapi godaan-godaan daripada dunia ini. Ketika kami menghadapi tantangan bahkan ancaman, biarlah Engkau Tuhan yang menjadi penolong kami. Biarlah Engkau yang akan memberikan hikmat bijaksana kepada kami. Biarlah Engkau yang akan memberikan solusi kepada kami, seperti yang Tuhan lakukan kepada Daniel dan sahabat-sahabatnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami aminkan bahwa Tuhan mengasihi dan akan menyertai kami, membimbing, menuntun, dan menguduskan kami. Kami serahkan doa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bersama-sama katakan, amin.